Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logaritma ya. Ini akan saya jelaskan step by step dari teori sampai contoh-contoh soal dan latihan soal. Oke, siap ya? Nah, yang pertama kita mempelajari dulu konsep dasar logaritma. Sebenarnya logaritma adalah fungsi inverse dari eksponen ya, fungsi inverse dari eksponen. Nah, eksponen itu membangun bilangan, kalau logaritma itu membongkar kembali pangkatnya. Nah, kalau kita melihat bentuk eksponen seperti ini, A pangkat N sama dengan X, itu kalau ditulis dalam bentuk log, itu seperti ini, A log X sama dengan N. Jadi kalau kita lihat pangkat dari A itu menjadi hasil dari logaritmanya. Nah, A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan N itu hasil logaritma, X itu adalah numerus atau argumen. Nah, syarat dari basis A itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Numerusnya syaratnya X-nya harus lebih besar dari 0. Jadi artinya X itu tidak boleh negatif. Contoh, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini bentuk eksponen 2 pangkat. Kalau dialihkan ke bentuk logaritma, ini bisa ditulis 2 log 16 sama dengan 4. Jadi artinya 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Gitu ya. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 gitu ya. Oke, nah 3 pangkat 2 itu 9. Jadi kalau begitu ke lognya 3 log 9 sama dengan 2. Kalau 5 pangkat 3, 125, berarti bentuk lognya 5 log 125 sama dengan 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000, bentuk lognya berarti 10 log 1000 sama dengan 3. Kalau 64 pangkat setengah sama dengan 8, itu berarti 64 log 8 sama dengan setengah. Kalau 3 log 81 sama dengan 4 dibalik menjadi bentuk eksponen, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81 ya. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi 4 hasilnya itu adalah pangkat dari bilangan ini. 2 log 32 sama dengan 5, berarti ini bisa tulis 2 pangkat 5 sama dengan 32. Akar 5 log 5 sama dengan 2, bisa ditulis akar 5 kuadrat sama dengan 5. Akar 3 log 9 sama dengan 4, bisa ditulis akar 3 pangkat 4 sama dengan 9. 49 log 7 sama dengan setengah, bisa ditulis 49 pangkat setengah sama dengan 7. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifat logaritma. Yang pertama, ada sifat A log 1 sama dengan 0. Nah, ini contohnya 3 log 1, 0. Kalau ada 7 log 1, 0. Ya, tidak peduli basisnya berapa. Kalau 1 numerusnya pasti hasilnya 0. Dan perhatikan syarat basisnya ya. Nomor 2, ada sifat A log A sama dengan 1. Antara basis dengan numerusnya atau argumennya itu sama. Kalau sama hasilnya pasti 1. Contohnya 3 log 3, 1. 5 log 5, 1. Nah, ada A log A pangkat N sama dengan N. Nah, perhatikan di sini. Ini basisnya A, numerusnya A pangkat N. Hasilnya itu N ya. Contohnya 6 log 6 pangkat 5, itu hasilnya 5. 11 log 11 pangkat min 4, ya hasilnya min 4. Nah, ini ada sifat yang keempat, A log B pangkat N, itu sama dengan N A log B. Contoh, 3 log 7 pangkat 5 sama dengan 5 kali 3 log 7. Sifat berikutnya yang kelima, kalau A pangkat A log B itu hasilnya B. Jadi perhatikan di sini, ini A, ini A. Misalnya ini 10, 10, 2, 2, sama begitu ya. Hasilnya sama dengan B. Contohnya 4 pangkat 4 log 3, itu hasilnya 3. 9 pangkat 9 log 7, itu 7 hasilnya. Sifat yang keenam, A pangkat N kali log B pangkat M, itu hasilnya M per N A log B. Contohnya ini ya, 3 pangkat 4 log 9 pangkat 5. Jadi maksudnya ini basisnya ya. Basisnya 3 pangkat 4 log 9 pangkat 5. Numerusnya 9 pangkat 5 ini. Jadi ini hasilnya 5 per 4 dikalikan 3 log 9. Nah, ini sama aja dengan 5 per 4, 3 log 9, 9 itu 3 kuadrat. Ini hasilnya kan 2 ya. Jadi 5 per 4 dikalikan 2 berarti hasilnya 5 per 2. Nomor 7 ada sifat seperti ini, A log B kali B log A sama dengan 1, atau sama aja dengan A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, jadi ini kebalikannya. Contohnya 7 log 5 kali 5 log 7 itu sama dengan 1. Ya karena ini 7, ini 7, ini 5, 5 sama ya, 1 hasilnya.
Ya, sifat yang ke-8, A log B dikalikan B log C itu sama dengan A log C. B log C itu sama aja dengan A log C per A log B berarti. Artinya kita bisa berganti basis di sini. Jadi A log C basisnya A log B basisnya A. Jadi bisa mengganti basis dari logaritma dengan cara seperti ini ya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau ada 3 log 9 kali 9 log 5, itu sama aja dengan 3 log 5. 7 log 13, kalau ganti basis, misalnya basis 2 ya. Nah, ini sama aja dengan log 13 bagi log 7 berbasis 2. Basis 3 boleh, basis 4 boleh. Jadi ini pergantian basis. Nomor 9 ada sifat A log BC sama dengan, kalau BC ini adalah bentuk perkalian numerus ya. Numerusnya B kali C, maka kalau perkalian itu sama aja dengan penjumlahan log. Jadi A log B ditambah A log C. Contohnya 2 log 32. Ini bisa diurai menjadi 2 log 8 kali 4. Jadi ini sama aja dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Berarti 2 log 8, 8 itu 2 pangkat 3 ya, berarti 3. 2 log 4, 4 itu 2 pangkat 2, berarti 2 hasilnya. Hasil akhir berarti 5. Ada sifat yang ke-10, A log B per C itu sama aja dengan A log B min A log C. Jadi kalau numerusnya pembagian bentuknya, maka ini sama aja dengan pengurangan logaritma. Contohnya 3 log 243 per 3. Itu sama aja dengan 3 log 243 dikurangi 3 log 3. Ya kan? Dari bentuk pembagian menjadi pengurangan. Ini sama aja dengan 3 log 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243 kan? Ya. Oke, jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? Berarti 3 log 3 pangkat 5 itu 5, 3 log 3 itu 1. Jadi hasilnya 4. Sifat yang ke-11 ada A pangkat B log C. Itu sama dengan C pangkat B log A. Sama itu. Contohnya 2 pangkat 3 log 5. Itu sama aja dengan 5 pangkat 3 log 2. Bertukar gitu ya. Nah, sifat ke-12 jika ada A log M itu kok sama dengan A log N, basisnya sama ruas kiri kanan, maka numerusnya itu pasti sama, jadi M sama dengan N. Contoh, 2 log X sama dengan 2 log 23. Kita tahu basisnya sama ini ya, sama-sama 2, berarti numerusnya sama, berarti X-nya sama dengan 23. Nah, yang ketiga kita pelajari ini ya, logaritma natural dan basis 10. Nah, logaritma natural itu maksudnya logaritma basisnya adalah E. E-nya itu bilangan 2,718. Ini pembulatan 3 digit di belakang koma ya. Nah, E itu disebut sebagai bilangan Euler, atau kita kalau belajar fisika biasanya dinamakan konstanta Euler. Nah, E log X itu bisa ditulis secara sederhana menjadi ln X. Ada yang baca ln, ada yang baca ln, ada yang baca ln gitu ya. Ya terserah Anda lah baca apa gitu, yang penting dibaca kan. Jadi E log X sama dengan ln X. Saya baca ln X aja, logaritma natural maksudnya. Oke, jadi kalau begitu contoh E log E pangkat 3 itu bisa ditulis cuma begini, ln E pangkat 3 sama dengan 3. Ini ada di kalkulator Anda ya, ada log, ada ln. Tapi kalkulator saintifik ya. Nah, ada logaritma basis 10 juga, atau disebut logaritma desimal. 10 log X basisnya 10 kan. Tapi 10 tidak perlu ditulis, jadi kalau ada log X itu artinya basisnya 10. Ditulis sederhana seperti ini, lebih singkat, log X. Orang sudah tahu bahwa ini basisnya adalah 10. Kalau ln X itu logaritma basisnya E kan gitu. Contohnya adalah 10 log 1000. Ini berarti bisa ditulis log 1000 gitu aja tanpa penulisan basis di sini. Nah, sama dengan log 10 pangkat 3, berarti hasilnya 3. Kalau ada 10 log 0,01 ditulis log 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang saatnya latihan soal. Saya berharap sobat-sobat semua di-pause dulu ya videonya. Nah, kerjakan dulu baru mencocokkan kunci jawabannya. Nah, ini saya bahas kok, tenang aja saya bahas. Oke, nomor 1 ya, dengan asumsi Anda sudah membahasnya, sudah mencoba untuk mengerjakan, sekarang kita membahas ya. Ini ada 2 pangkat, 4 log 9 plus 3 pangkat 3 log 7 plus 5 pangkat 25 log 49. Hasilnya berapa ini ya? Nah, kita jawab.
Oke, ini kita bisa tulis 2 itu kan 4 pangkat setengah. Boleh ya, 4 pangkat setengah itu akar 4. 4 pangkat setengah itu akar 4 kan. Jadi ini 4 pangkat setengah. Sama dengan 2 kan. Nah, saya ubah seperti ini. Saya manipulasi. Jadi dikalikan 4 log 9. Kemudian plus 3 pangkat 3 log 7. Kemudian plus. Nah, 25 pangkat setengah itu 5. Saya manipulasi seperti ini. Nah, pangkatnya ini. Oke, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Kalau di sini setengahnya saya alihkan ke numerusnya, maka numerus ini jadi akar gitu ya. Jadi akar 9. 9 pangkat setengah sebenarnya, tapi jadi akar 9. Sama aja kan. Ini tetap suku yang tengah. Kemudian yang ini setengah saya alihkan ke numerus, berarti 49 di akar. Karena 49 pangkat setengah kan. Ya, 49 pangkat setengah. Ingat, kalau ada A, pangkat A log B itu sama dengan B. Ini kan sudah sama, 4, 4, 3, 3. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa? Pasti akar 9. Suku yang pertama ini ya. Yang kedua 3, 3 log 7 itu ya 7. Nah yang ini berarti hasilnya akar 4, 9. Akar 9 itu 3. 7-nya tetap. Akar 4, 9, 7. Jadi ini hasilnya 17. Jadi jawaban yang tepat adalah 17. It's very easy. Terus kemudian nomor 2, log akar X Y min log akar X Y Z plus setengah log Z. Nah itu hasilnya berapa? Sangat mudah ini ya. Log akar X Y min log akar X Y Z plus setengah log Z itu sama aja dengan log X Y pangkat setengah min log X Y Z pangkat setengah plus setengah log Z gitu kan. Nah ingat sifat ini, A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Jadi setengahnya jatuh menjadi koefisien lognya ya, setengahnya jatuh, setengah log XY, kemudian setengah jatuh juga ini ya, kemudian yang ini tetap yang paling belakang. Oke, kita geser ke atas. Nah sekarang perhatikan baik-baik, ada sifat A log BC sama dengan A log B plus A log C. Jadi bentuk perkalian numerus menjadi penjumlahan logaritma. Yang saya uraikan yang tengah ini. Nah log XYZ itu bisa saya urai menjadi log XY ditambah log Z, boleh kan? Jadi kalau begitu ini saya kalikan ke dalam. Jadi min setengah log XY min setengah log Z. Sekarang kita tinggal mencoret. Ini sama persis. Ini juga sama dicoret. Hasilnya 0 berarti. Ya kan? Jawabannya adalah E. It's very simple. Nomor 3. Jika 2 log 3 sama dengan 1,6 maka 2 log 60 plus 2 log 0,3 min 2 log 8 berapa? Ya, nggak usah sedih, kita jawab ya. 2 log 60 plus 2 log 0,3 minus 2 log 8 itu hasilnya sama aja dengan 2 log 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini kan 60 ya, saya uraikan seperti ini. 2 pangkat 2, 4 kali 15 kan 60, sama aja ya. Kalau 0,3 saya ubah menjadi 3 per 10 berarti 3 per 2 kali 5. Nah 8 ini saya ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan, di sini saya uraikan ini. Ini bentuknya kan perkalian, 2 pangkat 2, 3 kali 5 numerusnya. Saya urai menjadi bentuk penjumlahan log. Jadi 2 log 2 kuadrat, 2 log 3, 2 log 5, ya kan? Terus kemudian yang ini, 2 log 3, karena pembagian berarti dikurangi, 2 log 2 minus 2 log 5, dikurangi 3. Ini hasilnya kan 3 ya. Oke, saya coret aja ini yang sama kembar, dicoret. Kemudian 2 log 2 pangkat 2 itu 2, 2 log 3, ini 2 log 3 berarti 2 kali 2 log 3, kemudian min 2 log 2 itu 1, sedangkan sini tetap ya min 3. Oke, nah sekarang 2 kali 2 log 3 itu 1,6, dikurangi dengan 4, min 1 min 3 ya. Jadi kalau begitu nih 2 plus 3,2 min 4. Jadi ini 5,2 kurangi 4 berarti 1,2. It's very easy. Jawabannya berarti C ya. Nomor 4. 3 log 27 dikurangi setengah log 0,25 plus 2 log 1/16 plus 7 log 1 berapa? Nah kita jawab 3 log 27 min setengah log 0,25 plus 2 log 1/16 plus 7 log 1. Bisa dibikin seperti ini. 3 log 3 pangkat 3. 27 3 pangkat 3 ya. Kemudian 1/4, 0,25 itu kan 1/4, setengah pangkat 2. 1/16 itu 2 pangkat min 4. Nah 7 log 1 tetap. Nah ingat sifat ini, A log A pangkat N itu N, A log 1 itu pasti 0. Jadi ini langsung jatuh pangkatnya menjadi 3.
Ini setengah-setengah sama berarti min 2, 2 log 2 pangkat min 4, 2 sama berarti min 4, 7 log 1, kalau log 1 pasti 0 dengan basis berapapun. Jadi kalau begitu ini hasilnya kan min 3 ya, karena ini 1 kurang 4, ya min 3. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5, 2 pangkat 2 log 6 kali 2 pangkat 25 log 5 kali 2 pangkat 2 log 3 kali 2 log 8. Berapa hasilnya? Sepertinya sulit ini. Oh tidak, ya jangan khawatir. Kita jawab. 2 pangkat 2 log 6 dikalikan 2 pangkat 25 log 5 dikali 2 pangkat 2 log 3 dikali 2 log 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3 kan. Ini saya misalkan X aja hasilnya. Saya misalkan X, berarti yang dicari ya X ini, berapa X-nya ya. Ayo kita cari. 2 pangkat 2 log 6 itu kan 6 hasilnya. Nah ini biarkan dulu, 2 pangkat 2 log 3 itu 3 hasilnya. 2 log 2 pangkat 3 ya 3 hasilnya ya kan, berdasarkan sifat log tadi. Nah terus kemudian kita ringkas, 6 kali 3 kali 3 itu 54. Sementara yang ini tetap ya, sama dengan X ruas kanan. Berarti ini saya bisa alihkan 54 ke ruas kanan. Di ruas kiri pengali, di ruas kanan jadi pembagi ya. Jadi X per 54 yang ruas kanan. Ruas kiri tinggal ini aja ya. Kemudian, nah kita logkan kedua ruas. Ruas kiri di log, ruas kanan juga di log. Ayo, seperti ini. Kalau kita logkan, ini hasilnya ruas kiri adalah 25 log 5 kali log 2. Sedangkan ruas kanan log X per 54. Nah, terus kemudian yang 25 log 5 itu bisa saya manipulasi seperti ini kan. 25 log 25 pangkat setengah. 25 pangkat setengah atau akar 25 kan ini. Kan 5. Saya manipulasi seperti ini. 25-nya sama ini. Antara basis dan rumus sama. Maka pangkatnya ini bisa jatuh langsung hasilnya setengah nanti ini ya. Dikalikan log 2. Jadi kalau begitu setengah kali log 2 sama dengan log X per 54. Ini bisa saya taruh di numerusnya jadi log 2 pangkat setengah atau akar 2. Sama aja kan? Akar 2. Nah terus kemudian yang ruas kanan seperti ini. Log akar 2 sama dengan log X per 54. Lihatlah basisnya itu sama. Kalau ruas kiri, ruas kanan basisnya sama, maka numerusnya juga sama. Atau argumennya pasti sama. Jadi kalau begitu akar 2 itu akan sama dengan X per 54. Berarti hasilnya X adalah 54 akar 2. Jadi jawabannya E. Wah ternyata mudah kan. Nggak usah nangis, gampang soal ini kan. Nomor 6, jika 2 log 5 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B, maka 35 log 80 berapa? Wah ini bentuk penyelesaiannya kayak gini. D-nya bagaimana menyelesaikan soal ini? Ya nggak usah sedih ya, kita harus tetap gembira walaupun soal ini tampak soal sulit. Ya kelihatannya aja sulit, padahal memang sulit ya kan. Oke, ayo kita jawab. Nggak ada kesulitan itu ya kalau kita mau berlatih terus. 2 log 5 kali 5 log 7 itu sama dengan AB. Loh kok bisa? Iya kan ada sifat begitu. 2 log 5, 5 log 7. Ini 5 nyambung gitu kan. Ya sama aja dengan 2 log 7 nanti hasilnya ini. Kenapa saya kalikan? Ini ada maksudnya. Karena nanti saya ubah menjadi basis 2, numerusnya 7 gitu. 2 log 7 sama dengan AB gitu ya. Idenya dari sini kok ada 5 log 7 gitu kan ya. Ada 2 log 5 begitu. Nah saya ubah seperti itu. 35 log 80 itu bisa saya ubah ke basis 2 kan. Terserah mau basis 2, basis 3 boleh. Jadi saya ubah ke basis 2 bebas. Kenapa saya pilih 2? Lagi ini ada 2 log 5. Makanya saya ubah ke dalam basis 2. 2 log 80 per 2 log 35. Berarti ini 2 log 80 itu 16 kali 5. 2 pangkat 4 kali 5 kan. 2 log 7 kali 5 itu 35. Jadi kalau begitu ini perkalian numerus. Kita jadikan penjumlahan log. 2 log 2 pangkat 4 ditambah 2 log 5. Ini 2 log 7 ditambah 2 log 5. Jadi kalau begitu 2 log 24, 2 pangkat 4 itu kan 4 hasilnya. 2 log 5 tadi mana? Ini 2 log 5 itu A, saya tulis A. Kemudian yang ini 2 log 7 tadi mana? AB. Nah 2 log 5 tadi mana? Ini 2 log 5 A. Nah kalau begitu hasil akhirnya bisa tulis seperti ini. 4 plus A per A dalam kurung B plus 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Wah, asik juga ya belajar logaritma ini, sangat menyenangkan sekali. Sering-seringlah berlatih.
Insya Allah Anda tidak akan menemui kesulitan ya kalau sering berlatih. Bisa itu karena biasa. Semoga bermanfaat.